Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Safira Febrianti dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 akan mempresentasikan perspektif metode penelitian pendidikan. Subpoko yang pertama ada pengertian metode penelitian pendidikan. Metode merupakan cara sistematis yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap penelitian memerlukan metode yang baik dan tepat agar penelitian memperoleh hasil yang valid. Penelitian juga merupakan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan persoalan atau menguji suatu hipotesis dalam mengembangkan prinsip yang telah ada. Adapun pengertian lain, yaitu penelitian pendidikan, salah satu dari berbagai macam penelitian di bidang sosial. Penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai upaya secara ilmiah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan pendidikan dan memahami fakta yang ada dalam dunia pendidikan. Fakta atau kenyataan mengacu pada masalah yang ada, baik dalam pendidikan. Masalah ini dapat muncul dalam berbagai variabel. Sebagai contoh masalah yang ada di antara lain, motivasi dan minat belajar, keterampilan berpikir kritis, peningkatan hasil belajar baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Subpoko yang kedua, ada jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, metode eksperimen atau menguji cobakan, yaitu penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Untuk menguji efektif tidaknya harus digunakan variabel kontrol. Penelitian eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk bidang yang bersifat eksakta, sedangkan untuk bidang sosial biasanya digunakan metode survei eksplanatori, metode deskriptif, dan historis. Yang kedua ada metode verifikasi atau pengujian, yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan untuk tercapai sesuai atau cocok dengan harapan dan teori yang sudah baku. Tujuan dari penelitian verifikasi ini adalah untuk menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Lebih mutakhirnya, metode verifikasi ini berkembang menjadi grounded research, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru dengan data sebagai sumber teori atau teori berdasarkan data. Yang ketiga ada metode deskriptif atau mendeskripsikan, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui teknik survei, studi kasus, atau bedakan dengan suatu kasus. Studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter. Yang keempat ada metode historis atau merekonstruksi, yaitu suatu metode penelitian yang meneliti suatu yang terjadi di masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif historis, yuridis, dan bibliografik. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menguak fakta-fakta dan bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat. Subpoko yang ketiga ada pengertian penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan lepas dari konteks waktu dan situasi, serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini banyak digunakan terutama untuk mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan pengukuran disertai analisis secara statis di dalam penelitian mengimplikasikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.
Penelitian ini juga dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antaranya berupaya dalam memahami bahasa, penelitian yang dimaksud antara lain pengamatan terhadap orang dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Selanjutnya, ada perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Perbedaannya itu, yang pertama berpijak pada konsep positivistik, yang kedua berdimensi tunggal, yang ketiga hubungan antara peneliti dengan objek lepas, penelitian dari luar dengan instrumen standar yang objektif, yang keempat setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu, yang kelima analisis kuantitatif, statistik, dan objektif. Yang keenam, hasil penelitiannya berupa inferensi, generalisasi, dan prediksi. Selanjutnya, berbeda halnya dengan penelitian kualitatif. Yang pertama, berpijak pada konsep naturalistik. Yang kedua, kenyataannya berdimensi jamak, kesatuannya utuh, terbuka, dan berubah. Yang ketiga, hubungan peneliti dengan objek berinteraksi, penelitiannya dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen bersifat subjektif dan judgement. Yang keempat, setting penelitiannya alamiah terkait tempat dan waktu. Yang kelima, analisis subjektif, intuitif, dan rasional. Dan yang terakhir, hasil penelitiannya berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, situasional. Subpokok selanjutnya, kapan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan? Metode kuantitatif digunakan ketika masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Peneliti ini mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Ingin diketahui perlakuan tertentu terhadap yang lain. Peneliti bermaksud menguji hipotesis dan ingin mendapatkan data yang akurat. Lain halnya dengan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan ketika masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah pengembangannya. Subpokok yang terakhir ada ruang lingkup penelitian pendidikan. Nah, ruang lingkup penelitian pendidikan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada penelitian pendidikan, yaitu merupakan penerapan proses dan prosedur ilmiah yang dapat digunakan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan dan permasalahan yang berarti. Suatu penyelidikan harus melibatkan pendekatan ilmiah agar dapat digolongkan sebagai penelitian, meskipun mungkin dilakukan di tempat yang berlainan dan mungkin menggunakan metode yang berbeda. Secara universal, penelitian merupakan suatu usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang kedua, ada jenis-jenis metode penelitian, yaitu masalah yang dipilih untuk penelitian tentunya bergantung pada bidang yang menarik minat para peneliti. Latar belakang dan masalah khusus yang sedang dihadapi peneliti. Akan tetapi masalah dalam penelitian pendidikan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar, yakni bersifat teoritis apabila masalah yang akan diteliti ada hubungannya dengan prinsip-prinsip dasar. Penelitian dengan orientasi teoritis ditujukan untuk pengembangan teori atau pengujian teori yang sudah ada. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.